Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, masih semangat? Masih ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin? Saya. Oke, silakan Mbak. Tempat duduk siap gerak. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Oke, sebelum kita mulai mengenai penjelasan pada hari ini, kakak mau memperkenalkan diri dulu ya. Nah, di sini nama kakak Dani Setiawan, bisa dipanggil Kak Dani. Untuk saat ini saya masih mengenyam pendidikan pada bidang studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan penjelasan sedikit mengenai layanan di bidang karir pada program bimbingan dan konseling yang nantinya bertujuan untuk membantu adik-adik semuanya untuk bisa merencanakan nih masa depannya agar lebih baik lagi. Gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk kepada materi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Oke. Siap ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga nanti apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan juga bisa kalian gunakan sebaik mungkin. Oke, sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang belum punya cita-cita nggak ya? Oke, ada 1, 2, 3. Ada lagi yang belum? Ada yang belum punya cita-cita? Oke, berarti yang lain sudah punya ya? Oke, sekarang yang sudah punya coba saya kakak tanya ya. Tahu nggak sih cita-cita itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak cita-cita itu apa? Belum tahu. Oke, kakak jelasin ya. Cita-cita itu merupakan suatu keinginan atau suatu impian yang senantiasa melekat pada pikiran dan juga hati kita. Jadi, apa yang mau kita raih, apa yang mau kita capai di masa mendatang, itu cita-cita kita. Jadi mungkin yang punya cita-cita tadinya siapa? Kamu? Cita-citanya apa? Ya. Perawat, mau jadi perawat. Jadi keinginan dari namanya siapa? Kak Putri itu mau menjadi perawat. Jadi impiannya di masa depan mau menjadi seorang perawat. Seperti itu. Udah paham ya maknanya cita-cita? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Coba yang tadi belum punya cita-cita. Siapa tadi? Kak Dila. Kenapa sampai saat ini belum punya cita-cita? Alasannya apa? Masih bingung untuk menentukan mau jadi apa, seperti itu ya. Oke, nanti kita belajar lagi ya. Mungkin sebelum kita menentukan cita-cita itu harus ada yang mau disiapin dulu ya. Jadi yang harus disiapin itu dari sikap kita, dari pengetahuan kita mengenai pekerjaan. Nah, kakak jelasin dulu sikap yang harus dipenuhi atau yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menentukan cita-cita. Yang pertama, sebelum menentukan cita-cita, kita harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Agar cita-cita yang kita pilih itu nantinya bisa melekat lebih dalam lagi kepada diri kita. Sebelumnya coba, ada yang tahu nggak artinya percaya diri apa? Ada yang tahu? Nah, percaya diri itu adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki. Jadi kemampuan yang kita miliki itu kita harus yakin kalau kita bisa. Jadi seumpama cita-cita kita mau menjadi dokter, berarti kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi seorang dokter. Nah, bagus. Sikap yang kedua yaitu harus teguh pendirian. Jadi contohnya gimana? Harus teguh pendirian itu harus konsisten. Jadi ketika kita sudah menentukan cita-cita kita mau menjadi seorang guru, maka dari sudah ditentukan sampai berikutnya harus guru terus. Jangan hari ini aku mau jadi guru, besok mau jadi tentara, besoknya lagi mau jadi polisi. Nah, itu kan berubah-ubah, berarti tidak teguh pendirian. Jadi sebelum menentukan cita-cita, kita harus teguh pendirian terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, sikapnya harus berani. Jadi
kalau menentukan cita-cita itu harus berani. Jadi mempunyai hati yang mantap. Jadi aku mantap mau menjadi seorang dokter. Aku mantap mau menjadi seorang tentara. Seperti itu ya. Jadi kalau nggak mantap ya nanti jadi tidak konsisten. Kemudian yang terakhir harus sungguh. Jadi kita harus mengusahakan dari pola pikir kita, kemudian dari tindakan yang mau kita lakukan harus sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita tersebut. Nah, coba karena tadi ada yang belum punya cita-cita, kita ulas lebih dalam lagi ya. Mungkin macam-macam pekerjaan yang intinya bisa menjadi cita-cita dari kalian semua. Ada yang tahu? Coba macam-macam pekerjaan ada apa aja? Coba sebutin satu-satu ya. Kamu apa? Macam-macam pekerjaan. Tani, kemudian ada apa lagi? Guru, ya. Kemudian ada lagi tentara, ada lagi polisi, terus dokter, ada lagi perawat, ada lagi. Bentar udah ya, berarti oh ya. Nanti coba kita ulas lagi ya apa aja gitu yang ada di macam-macam pekerjaan ini. Yang pertama ada guru, tadi udah disebut ya. Jadi sebagai guru itu tugasnya nanti bisa untuk mengajarkan ilmu, mendidik peserta didik, dan juga nantinya bisa mendampingi tumbuh kembang peserta didik di sekolah. Itu tugas guru. Nah, untuk tempat kerjanya guru sendiri ada di sekolah, ada lembaga pendidikan, kemudian ada di juga tempat les, itu juga bisa. Guru kerjanya di situ. Kemudian nanti, nah ini kita akan merancang rencana kita ke depan untuk bisa mencapai cita-cita kalau ada yang mau menjadi guru. Harus studi di IPA ataupun IPS, nanti program studinya di ilmu kependidikan. Jadi mungkin kalau mau jadi guru fisika ya ambilnya pendidikan fisika. Kalau mau menjadi guru SD berarti pendidikan sekolah dasar, seperti itu ya. Untuk selanjutnya yang mau jadi dokter nih, nah dengerin ya. Nah tugas dokter itu melayani pasien, kemudian menyembuhkan orang sakit dan juga memberi resep obat. Jadi tugas-tugas dari dokter itu seperti itu. Tempat kerjanya sendiri ada di rumah sakit, kemudian klinik, dan juga puskesmas, seperti itu. Nah, untuk bidang studinya nanti kalau kalian udah masuk universitas nih, nah kalau mau jadi dokter maka harus masuk program studi kedokteran. Nah, itu ya bisa disiapin mulai dari sekarang. Nah, ini yang mau jadi polisi. Jadi tugas polisi itu banyak banget. Salah satunya yaitu memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, kemudian memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk tempat kerjanya sendiri, polisi tentu di kantor polisi. Untuk studinya nanti kalau yang mau jadi polisi, maka masuknya ke akademi kepolisian. Oke, selanjutnya nih yang mau jadi tentara. Nah, ini dengerin. Tugas jadi tentara itu juga banyak. Yang pertama menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, kemudian melindungi segenap bangsa dan juga tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan juga gangguan. Nah, untuk tentara sendiri tempat kerjanya tentu di kantor kemiliteran. Nah, kemudian untuk studinya nanti kalau kalian sudah lulus dari SMA nih mau daftar tentara maka masuknya kepada akademi militer, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yang mau jadi ustadz atau ustadzah nih ya. Nah, tugas dari ustadz atau ustadzah itu pertama tentunya berdakwah, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran Islam, kalau kalian semua Islam ya. Nah, kemudian juga mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Untuk tempat kerjanya sendiri, nanti seorang ustadz atau ustadzah itu bisa kerja di pondok pesantren, kemudian tempat-tempat pengajian atau majelis ilmu. Untuk studinya, biar ustadz-ustadzah itu punya ilmu yang berdasarkan Al-Quran, kemudian juga ilmunya juga banyak, maka nanti bisa masuknya ke pondok pesantren, mulai dari SMP SMA juga bisa untuk menyicil ilmu agamanya. Kemudian kalau mau ke universitas maka masuknya kepada program studi ilmu agama, seperti itu. Kemudian yang pilot nih, nah kalau mau jadi pilot nanti tugas dari seorang pilot itu menerbangkan pesawat. Kemudian tempat kerjanya tentu di bandara. Nah, kalau program studinya nanti kalau kalian mau jadi pilot maka harus masuk studi ilmu penerbangan. Jadi itu ya untuk menjadi pilot. Selanjutnya nih yang mau jadi dokter hewan. Nah, tugas dari dokter hewan itu yang pertama tentu mengobati hewan. Kalau dokter tadi secara umum, maka kalau dokter hewan khusus hewan. Kemudian juga bisa mencegah infeksi yang ditularkan melalui
hewan-hewan ya. Jadi kan ada kayak flu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk tempat kerjanya sendiri yaitu rumah sakit khusus hewan, kemudian kebun binatang juga bisa seorang dokter hewan kerja di situ. Untuk studinya tentu nanti kalau mau jadi dokter hewan maka melalui program studi kedokteran hewan. Kalau dokter umum ya kedokteran, kalau dokter hewan ya dokter hewan gitu. Untuk arsitek nih, kalau mau jadi arsitek maka tugasnya yaitu mendesain suatu bangunan. Jadi mendesain gedung, mendesain sekolah, mendesain kantor. Nah, itu tugasnya arsitek. Tempat kerjanya nanti bisa di Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan, kemudian Dinas Tata Kota, kemudian Perencanaan Pembangunan Daerah atau Dinas Permukiman, atau secara mengikuti dari instansi-instansi swasta lainnya. Kalau mau jadi arsitek maka nanti kalau udah masuk universitas masuknya di studi ilmu arsitektur seperti itu ya. Nih yang mau jadi artis. Nah kalau mau jadi artis itu tugasnya nanti menghibur penonton, kemudian bermain peran atau main film, main sinetron dan seperti itu tugasnya artis. Kemudian tempat kerjanya tentu di tempat-tempat hiburan atau di pertelevisian. Untuk studinya nanti kalau mau jadi artis biar benar-benar jadi artis maka bisa masuk ke studi ilmu komunikasi atau studi perfilman atau pertelevisian seperti itu. Selanjutnya nih yang mau jadi petani. Nah tugasnya petani itu tentunya bercocok tanam. Kemudian nantinya juga kalau petani yang sudah benar-benar jadi petani yang berhasil maka bisa menjadi konsultan pertanian. Dan juga nanti kalau petani itu masuk ke universitas di Fakultas Pertanian bisa juga nanti bisa menciptakan teknologi terbaru mengenai pertanian seperti itu. Tempat kerjanya tentu di sawah bisa, kemudian di perkebunan atau di industri pangan juga bisa seorang petani bekerja di situ. Nah untuk studinya tentu di studi ilmu pertanian, agrobisnis, kemudian agroteknologi. Nah kalau mau masuk agroteknologi ya nanti tugasnya menciptakan teknologi terbaru untuk bisa digunakan dalam dunia pertanian seperti itu. Iya, mau jadi politikus. Politikus itu orang-orang yang ikut politik. Jadi kayak di pemerintahan itu ada presiden, gubernur, DPR dan lain sebagainya itu politikus. Tugasnya tentu menjalankan roda pemerintahan, kemudian juga menjadi jembatan aspirasi dari masyarakat untuk nantinya dibahas di pemerintah itu. Tempat kerjanya tentu di kantor-kantor pemerintahan. Nah, sedangkan program studinya nanti bisa masuk di ilmu politik dan juga pemerintahan. Yang terakhir, kalau mau jadi hakim atau jaksa, tugasnya itu mengadili sebuah perkara hukum, kemudian menyampaikan tuduhan dakwaan terhadap seseorang terduga. Tempat kerjanya tentu di pengadilan atau kejaksaan gitu ya. Nah untuk studinya nanti kalau mau jadi hakim maka masuknya di studi ilmu hukum. Jadi gelarnya SH, sarjana hukum seperti itu. Nah coba ini udah aku jelasin ya macam-macam pekerjaan yang nantinya bisa menjadi salah satu cita-cita kalian. Nah, sekarang kakak punya lembar nih. Di sini lembarnya tertulis namaku titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti kalian isi nama kalian semua. Kemudian di bawahnya ada tulisan lagi dan aku ingin menjadi titik-titik. Nah, ini diisi cita-cita kalian. Namaku contoh ya, namaku Dani Setiawan. Aku ingin menjadi dosen. Nah, kemudian di bagian yang garis-garis putus ini silakan kalian bisa tuliskan doa atau kata-kata motivasi yang bisa membangun semangat kalian untuk mencapai cita-cita yang kalian gambarkan di sini. Nah, contohnya aku selalu berdoa, berusaha, berikhtiar dan tawakal seperti itu. Nah, nanti kalian isi sendiri aja. Tetap semangat, itu juga boleh. Fokus juga boleh, atau terserah kalian. Nanti kakak bagi satu-satu, bisa diisi di sini nama, kemudian cita-cita. Di sini gambar. Mungkin kalau mau jadi dokter bisa digambar dokter, mau jadi guru bisa gambar guru, mau jadi ustadzah bisa digambar ustadzah, mau jadi tentara bisa digambar tentara. Nggak perlu bagus-bagus, yang penting ini karya kalian sendiri, gitu ya. Nah, nanti di sini kata-kata motivasi kalian. Paham? Ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Ya, bagi satu-satu ya. Nah, bisa mulai dari sekarang ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain.
Semangat. Ya, mau jadi dokter, mau jadi tentara, bisa diisi. Nanti kalau mau tanya atau ada yang masih kurang jelas bisa langsung angkat tangan gitu ya. Waktunya 3 menit. Nggak perlu bagus, yang penting kelihatan itu mau menjadi apa gitu ya. Tadi ya sikap-sikapnya dalam menentukan cita-cita harus percaya diri, teguh pendirian, berani, dan juga sungguh-sungguh. Udah selesai semuanya? Oke, 1 menit lagi ya. Silakan yang sudah selesai menggambar bisa dituliskan kata motivasi atau doa kalian. Oke, setengah menit lagi. Oke, sudah selesai ya. Nah, nih kalau sudah selesai, kakak mau tahu nih salah satu dari kalian yang mau presentasi. Ada? Saya. Namanya siapa? Keilananda Atalia. Oke, bisa dibacain ya, bisa dilihatin nih ke teman-temannya. Nah, itu. Coba dari namaku. Namaku Keilananda Atalia dan aku ingin menjadi dokter. Nih, kita aminkan semuanya ya. Amin. Untuk kata-katanya seperti apa? Belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu berdoa. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kaila. Nah, nanti yang belum selesai bisa diselesaikan di rumah ya. Nanti bisa dikasih warna, kemudian bisa diperbaiki lagi gambarnya, kemudian bisa ditempel di kamar kalian atau di sana biar bisa kelihatan terus ya cita-cita kalian. Nah, untuk selanjutnya nih, kakak ada penjelasan materi lagi, materi terakhir, yaitu tentang setelah kita menentukan cita-cita, maka kita harus merencanakan bagaimana kita bisa mencapai cita-cita tersebut. Nah, di sini kakak tampilkan rencana pencapaian cita-cita. Mari kita buat perencanaan apa yang harus kita capai dalam 10 tahun mendatang. Oke, gambarnya bisa di stop dulu. Kita masuk kepada materi selanjutnya. Nah, jadi di sini kakak punya lembar lagi nih. Ada 10 tahun dari mulai 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 sampai 2032. Jadi 10 tahun mendatang. Jadi nanti kalian tuliskan di sini 2023 rencana kalian harus mampu mencapai apa. Contoh ya, 2023 aku lulus SD dengan nilai yang memuaskan. Kemudian 2024 aku mendapatkan ranking 1 di kelas 1 SMP, seperti itu. Jadi rencana kalian 10 tahun mendatang, mungkin di 2032
aku sudah menjadi dokter. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, ini nggak harus dikerjakan di sini, jadi bisa dicicil di sini. Nanti kalau belum selesai, silahkan diteruskan di rumah. Nah, setelah selesai, nanti ini dan juga gambar kalian bisa ditambah di dekat tempat tidur kalian atau tempat belajar kalian. Nanti biar bisa terbaca, oh 2023 aku harus mencapai ini, 2030 harus mencapai ini. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah tercapai bisa dicentang di sebelahnya, centang seperti itu. Ini rencana pencapaian kalian dalam 10 tahun mendatang. Paham ya? Kakak bagi satu-satu. Yang bisa dimulai ditulis, nanti kalau tidak selesai bisa diteruskan di rumah untuk tugas kalian. Nah, ini tugas untuk 10 tahun ke depan juga. Bisa ditulis ya. Bisa dikasih Bismillahirrahmanirrahim atau semoga tercapai, terserah kalian. Mungkin ada yang 2025 saya sudah naik haji, itu juga boleh. Dan 2027 saya sudah menikah, itu juga boleh. Ini 10 tahun mendatang. Jadi kalau kalian umurnya sekarang 12 tahun, maka sampai umur 22 tahun seperti itu. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, nanti kalau sudah tertulis semua, bisa kalian tempel di dekat tempat tidur kalian atau tempat belajar kalian biar bisa terbaca terus. Jadi nanti bisa masuk kepada alam pikiran kalian atau masuk kepada hati kalian kalau kalian punya cita-cita tersebut ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga semua materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya, bisa dimanfaatkan dengan baik-baik, kemudian bisa tentu doa kakak kepada kalian bisa mencapai cita-cita yang sudah kalian gambar dan juga tuliskan tadi ya. Nah, untuk mengakhiri pada pembelajaran kali ini mungkin bisa berdoa lagi ya. Kailah bisa memimpin lagi. Dimaksud siap gerak jika berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kakak. Banyak salah dan juga kurangnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu kalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.